Kemarin, sidang cerai Aldila Jelita dan Indra Bekti kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam sidang yang beragendakan mediasi untuk kedua kalinya, Indra Bekti tidak hadir dalam persidangan. Ketika disinggung mengenai hal tersebut, Aldila Jelita tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Indra. Menurutnya, dirinya sudah mengetahui jika Indra tidak akan hadir dalam persidangan. Aldila sendiri berharap sidang perceraiannya dengan Indra lekas usai sebelum hari Lebaran tiba. Menurutnya, ia lelah dengan rangkaian sidang yang harus dijalaninya. Misalnya saja, agenda sidang perceraiannya yang akan kembali digelar 10 April mendatang. Lantas, seperti apa jalannya sidang mediasi antara Aldila Jelita dengan Indra Bekti kemarin? Benarkah Aldila sudah mantap untuk berpisah dengan Indra Bekti? Tadi agendanya adalah laporan mediasi dari 2 minggu lalu. Di situ kami dari pihak penggugat dari Aldila juga menyatakan bahwa mediasinya gagal. Kemudian karena mediasi gagal dilanjutkan pembacaan gugatan. Nah, tadi juga dari pihak tergugat hadir kuasanya, ada kuasa dari Bekti ya. Jadi kami tadi sesuai dengan ada kesepakatan, kami inginnya hari ini tuh langsung lanjut pembuktian. Cuma karena gugatannya ini diajukan secara ikut, jadi pembuktian itu tidak bisa, tetap harus rangkaiannya tetap harus ada jawaban dan lain-lain. Jadi nanti sidang selanjutnya itu secara hadir kami lagi untuk pembuktian tanggal 10 April. 10 April itu agendanya pembuktian. Jadi nanti dari pihak penggugat dari Gila mengajukan bukti tertulis dan juga ada saksinya ada 2 orang. Sebelum Lebaran biar beres aja urusannya. Biar kan urusan kayak gini sebenarnya capek sebenarnya, tapi ya pengennya habis Lebaran, sebelum Lebaran, amin. Sebelum Lebaran cepet beres aja gitu. Jadi udah habis ini nggak mikirin hal-hal yang kayak gini lagi gitu aja. Makanya kayaknya untuk sidang perdana aku nggak hadir kayaknya ya. Jadi nanti hadir, ini juga aku cuma sekali karena yang menggugat ini adalah Dila. Jadi Dila yang akan lebih banyak di persidangan seperti gitu dan kita nggak akan ketemu sih. Ya memang sebenarnya memang udah keputusan kita berdua aja. Karena dia mengikuti apa maksudnya keputusannya aku. Ini yang terbaik untuk saat ini karena kita udah ngomongin ini dari awal. Ini pengen baik-baik aja semuanya, jadi ya semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu aja. Amin. Sampai detik ini sih enggak ya? Enggak ada. Jadi Bekti kan juga sudah diwakili oleh kuasanya. Ya. Tadi juga sudah disampaikan karena ini sidangnya online, jadi kan tidak perlu pihaknya hadir. Nah, tapi nanti waktu pembuktian tadi juga ditanya apakah hadir, Bekti juga tidak hadir. Tadi kuasanya sudah menyampaikan seperti itu. Jadi nanti sampai putusan juga dari Bekti tidak akan hadir. Ya walaupun sedih, walaupun ada kecewa, ada semuanya jadi satu campur aduk. Ya. Jadi ya mungkin ini udah saatnya. Ya kalau untuk ke Bang Indra saya lebih fokus memang ke kesehatannya aja, kesembuhannya gitu ya. Jadi yang saya tanyakan gimana apa yang dia rasakan, ada pusing atau enggak. Saya nggak pernah nyerempet-nyerempet ke masalah yang sekarang lagi rame gitu ya. Karena takutnya itu malah jadi pikirannya dia, nanti dia malah jadi pusing lagi, dia jadi kepikiran kayak gitu. Jadi saya lebih fokus nanyainnya tentang apa yang dia lagi pengen gitu ya, lagi pengen ngemil apa, makan apa, mau dibeliin apa kayak gitu-gitu. Kemudian ada rasa yang mungkin dia rasakan, pusing atau apa, lebih ke sana sih. Retaknya bahtera rumah tangga Aldila Jelita dengan Indra Bekti menyisahkan cerita haru. Bagaimana tidak, ini kali pertama Aldila dan anak-anaknya melewati bulan suci Ramadan tanpa Indra Bekti. Meski tidak adanya sosok Indra di dekatnya, Aldila mengaku tetap menjaga komunikasi dengannya. Mengingat sebagai seorang ibu, Aldila tetap ingin hubungan Indra dengan anak-anaknya tidak terputus. Itu sebabnya Aldila membiarkan anak-anaknya melepas rasa rindunya dengan sang ayah melalui video call. Dengan tetap terjaganya komunikasi antara Aldila dengan Indra menjadikan sebuah isyarat jika keduanya tetap berhubungan baik meski harus berpisah. Lantas, benarkah Aldila dan Indra Bekti akan mengadakan buka puasa bersama dalam waktu dekat ini? Insya Allah minggu ini kalau Mas Bekti nggak ada kerjaan, memang minggu ini mau buka puasa bareng. Sebenarnya sih nggak beda-beda banget, Mas Bekti kan kalau hari biasa tuh kalau Bapak puasa tuh emang sibuk ada kerjaan, alhamdulillah.
Terus kan ketemunya juga pas lagi sahur ya, sekarang tuh berbedanya memang nggak ada wujudnya Mas Bekti gitu. Jadi itu yang berbedanya nggak ada Mas Bekti. Tapi alhamdulillah yang kayak kalian tahu juga, Mas Bekti setiap hari sama anak-anaknya minta di videoin. Jadi kita videoin pas buka, pas sahur, nanti dia cerita ngapain aja. Jadi alhamdulillah kalau untuk komunikasi sampai detik ini kita baik-baik aja, nggak ada yang terjadi kok, nggak ada yang marah atau enggak. Cuma memang posisinya memang saat ini memang lebih baik kita berpisah dulu gitu intinya. Mau setiap hari, nanti ini pasti pas kayak buka puasa aku kirimin, nanti pas sahur nanti dia nanyain, sebelum itu juga ayah lagi, kan ayah lagi nggak puasa, jadi dia ngasih tahu aku lagi makan nih, lagi ngapain anak-anak gitu. Ntar kalau kasih tahu lagi lagi ngaji, lagi apa gitu. Memang aku yang awalnya ya kan dari awal-awal memang ayah kan nggak bisa lihat apa tuh handphone, jadi aku bilang coba deh kalau bisa kan anaknya pengen ngomong kan, kita kayak voice note apalah gitu. Akhirnya sekarang ini dia udah pinter buka voice note, terus dia video call gitu. Nanti kalau ada saatnya anaknya yang nelfon gitu, kayak ayah ngapain, lagi gimana keadaannya gitu. Penguatan diri aku tentunya Allah SWT itu selalu memberikan kekuatan. Aku selalu berdoa sama Allah, memang mungkin ini apakah keputusan yang tepat atau enggak, itu kan kita nggak pernah tahu ya. Saat itu ya mungkin apa, emosi sesaat kah atau gimana kah gitu. Tapi ya akhirnya saat itu langsung aku Dila yang mengambil keputusan itu. Untuk Daphne sama Abel, kalian yang kuat ya, kalian yang sabar ya. Insya Allah kita pasti ketemu. Kalian nggak ada yang namanya bekas anak ya kan, kalian anak ayah. Nanti kalau kalian mau apa kasih tahu ayah ya. Ntar juga kadang-kadang bisa kamu main sama ayah, nginep sama ayah juga di rumah ayah nanti ya. Karena kita lagi benahin rumahnya biar bersih, biar resik, biar jadi bisa kamu bisa main-main di rumah ayah, bisa nginep-nginep gitu ya. Makanya cinta ayah sama Abel sama Daphne itu gak akan pernah pudar, malah makin bertambah terus. Ya sayang ya, ada apa-apa tinggal telepon ayah. Love you so much. Di situasi seperti ini gitu ya, jadi ya udah biarkan mereka dengan kenyamanannya masing-masing gitu. Buat Dila gitu tidak mudah juga untuk ngambil keputusan yang kayak gini gitu. Buat Bekti apalagi gitu, dia dengan kebingungannya di hidupnya yang sekarang, dengan kesehatannya pasti kan mix upnya banyak banget. Jadi ya kita hargai aja. Dia pasti punya alasan cukup banyak untuk bisa punya keputusan itu, dan ini kan dapurnya mereka, dalam arti ini rumah tangganya mereka. Bekti memang sahabat aku, kalau Bekti salah aku juga pasti akan menyesali itu. Apalagi Dila, istri sahabat aku, kita harus hargai segala apapun keputusan itu. Jadi ya memang tidak ada yang menyenangkan dalam situasi seperti ini. Sebagai sahabat dengar kabar begitu nggak menyenangkan. Dan apalagi Bekti, berharap Bekti ini benar-benar menyadari dan tahu itu aja. Jadi bukan sekedar oh ya lagi pisah, oh iya pisah gitu. Jadi ya pemulihan daya ingat dan lain sebagainya, dan rasa ya, karena rasa itu macam-macam, ada perasaan, ada emosi. Itu kan yang juga mesti dibangun lagi sama Bekti. Ya mudah-mudahan Bekti memang bersama dengan orang-orang yang sangat baik, yang mensupport dia supaya dia nggak jadi kemana-mana gitu. Bener-bener dia tahu bahwa dia sedang ada dalam masalah keluarga gitu. Nah di saat seperti ini jangan ada pihak lain yang campur tangan untuk sok tahu, bikin runyam, bikin keruh, kata-kata kalian gak lewat jempol dan segala macam. Kan gak kenal ya sama Dila, gak kenal sama Bekti. Jadi jangan menjudge, jangan menghakimi dari luar gitu loh. Biarkan saja mereka punya keputusan. Jadi jangan berpikir bahwa Bekti lagi sakit, main ninggalin aja. Nah kita nggak tahu. Saya aja sahabatnya juga nggak mau situasi ini, tapi kan saya nggak merasa bahwa Dil kenapa sih begini, Bekti kenapa begini. Setiap keluarga, setiap pasangan suami istri pasti punya kendali yang cukup kencang untuk bisa memberikan keputusan, dan itu kan bukan keputusan yang mudah menurut aku.